Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, pimpinanmu? Dia berkata, sesungguhnya tulang ini lebih kuat daripada kekuasaanmu. Oh, luar biasa. Karena terus orang Yahudi itu berkata, karena begitu mulianya dan begitu adilnya pemimpinmu, hari ini saya bersyahadat. Dia bersyahadat saat itu, Bang Juma. Luar biasa ajaran kasihnya. Itu betul Bang Juma. Itu betul. Tidak seperti ya yang saya ingat ya di Matius 15 ya, di mana perempuan Kanaan itu anaknya disembuhkan, tapi dia tidak mengikuti Yesus. Betul kan Bang Juma? Betul. Itu baru betul. Malah disebut itu anjing kan. Iya. Jadi saya luar biasa dengan Bang Juma yang udah membuka pikiran kami ya. Selama ini kami tidur panjang Bang Juma. Tidur panjang dan kami beriman buta. Beriman buta karena Bible itu hanya sebagai, boleh dibilang sebagai bantal kami. Waktu kami tidur kan pakai bantal, jadi nggak berlaku Bible, nggak, karena peraturan gereja yang lebih kami utamakan Bang Juma. Tanya Kristen kalau saya bohong. Hanya peraturan gereja yang dinomorsatukan. Gitu Bang Juma. Jadi saya berterima kasih sekali dengan adanya Bang Juma sudah menyelamatkan hidup saya, dunia dan akhirat. Dan saya doakan Bang Juma panjang umur sehat selalu, saudara. Amin. Anda pahlawan bagi kami yang iman buta yang selama ini hidup dalam. Saya lagi bawa mobil Bang Juma. Amin. Saya ingin sekali bertemu dengan saudara. Karena waktu saya tersesat dulu, Bang Juma tetap mengatakan kepada saya, rangkul dia, walaupun dia Islam Kristen, tetapi rangkul dia. Bang Juma lah orang yang menyelamatkan saya sesungguhnya. Iya Bang Juma, jadi itulah makanya saya kenapa saya sangat sekali ingin pergi ke Makassar itu, karena jasa Bang Juma itu menyelamatkan bukan dunia Bang Juma, tapi akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidayah datang menghampiri siapa saja. Kita akan menyimak sebuah video dari Bang Zuma ketika ada seorang pria Kristen naik di komalnya dan pria Kristen itu menangis karena dia berpikir di dalam kekristenan selama ini dia mendapatkan kebenaran tentang Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pria ini meminta kepada Bang Zuma agar segera membimbingnya mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nah teman-teman, bagaimanakah videonya? Mari kita simak selengkapnya. Kristen lain yang ingin memberikan edukasi supaya lebih tercerahkan lagi semua apa yang harus terjadi antara Islam Kristen dalam menapaki hidup keberagamaan dalam bingkai persatuan sebagai bangsa, sebagai rakyat, ya, dan persaudaraan. Betul sekali. Kita naikkan. Bismillah. Saudara Al-KTP ini sama dengan nama saudara kita Al-KTP atau dia orangnya nih? Halo. Ya, ini saya Bang Juma. Allahu Akbar. Ya, silakan. Silakan. Saya satu ditombak oleh teman-temannya dari Vatikan ya, jadi Roma. Jadi begini Bang Juma, saya ingin bertanya posisi Bang Juma apakah sudah di Makassar, karena saya dapat izin tanggal 10 mungkin ingin bersyahadat Bang Juma. Jadi tidak ada perlu yang harus saya jelaskan lagi karena sudah terang benderang ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma itu sudah terang benderang dan saya sangat mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak karena dengan adanya Bang Juma sudah membantu sangat menyelamatkan kami teman-teman Kristen ya, khususnya saya pribadi. Saya karena ketakutan terbesar saya Bang Juma adalah di mana bila saya mati nanti saya tidak beriman kepada Tuhan yang benar. Karena sejatinya seperti penjelasan Bang Juma, seluruh nabi-nabi terdahulu mentuhankan yaitu Tuhan yang benar, yaitu Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Tuhan yang satu yang esa seperti yang saya baca di Markus 12 ayat 29, di mana di situ Yesus berkata kepada orang Israel, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama Tuhan Allah kita itu Tuhan itu esa. Sedang di Al-Quran juga saya pernah baca di surat Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah Muhammad Tuhan itu esa. Jadi sinkron Bang Juma. Jadi agama yang benar itu hanya satu. Masya Allah. Konsep ketuhanan yang benar hanya satu, yaitu agama Islam. Jadi kalau sampai ada teman-teman yang tidak bisa membuka pikirannya, berarti memang ada kebencian dalam hatinya dan dia menutup dirinya. Demikian Bang Juma, terima kasih banyak. Saya cuma makasih saudara Bang Juma aja. Ya, sudah sering kali kita katakan orang Kristen yang kritis dan logis, dan mereka mau mendalami Bibelnya secara serius, mereka pasti akan menemukan kebenaran. Terbukti dari saudara kita Kristen ini,
Orang ini ingin agar segera dibimbing mengikrarkan 2 kalimat syahadat oleh Bang Zuma karena mengakui konsep ketuhanan yang benar adalah konsep ketuhanan yang dianut oleh umat Islam. Karena dia sendiri membandingkan, ada tertulis di dalam ayat Bibelnya, ternyata Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tertulis di dalam Markus 12 nomor 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tanggal 10 saya sudah di Makassar, ini masih di Jakarta sampai beberapa hari ke depan, karena kebetulan ada undangan, beberapa undangan yang saya harus hadir gitu maksudnya. Kalau tanggal 10 insya Allah kita udah di Makassar, karena banyak juga hal yang harus kita selesaikan di sana. Sampai berjumpa di Makassar, kalau memang saudara luang waktu silakan, tapi jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Kalaupun saudara saya datang, saya sambut saudara di sana dengan baik pastinya. Gitu saudara LKTP. Allahu Akbar, Masya Allah. Hidayah itu milik Allah dan hanya memberikan kepada siapa yang Allah pilih. Siapa yang Allah lihat keseriusan ya, mencari kebenaran, insya Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran semuanya sudah ditorehkan. Siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur terus silakan kufur. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Hanya disampaikan, udah seru manusia, seru. Mana tahu di antara mereka ada yang berpikir, seru aja, seru. Jangan bosan-bosan menyuruh. Ajak mereka dengan cara yang ma'ruf. Begitu perintah Al-Qur'an. Jadi ada 5 orang sebenarnya yang mau punya niat untuk membaca buku Sirah Nabawiyah dan mempelajarinya. Cuman yang 2 udah gugur karena mereka sering nonton edis katanya, jadi mereka tidak mau mengikuti. Tapi yang 3 ini teman saya mereka mau, karena mereka juga sering nonton di YouTube-nya Bang Zuma ya, Zulkifli Abbas itu bersama teman saya. Masya Allah. Ya bahkan sekarang saya tethering mereka, saya wifi mereka, jadi mereka pun senang ya penjelasan Bang Zuma itu luar biasa ya. Jadi di surat saya pengen ini Bang Zuma, di surat Al-Maidah ayat 3 itu, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Adalah penggalan ayat dari surat Al-Maidah ayat 3 dalam Al-Quran yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Iya. Itu agama yang sempurna itu telah kusempurnakan agamamu, Islam ya. Jadi agama yang sempurna itu memang Islam. Kenapa saya juga berani mengatakan demikian? Karena setelah saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah, di mana Nabi Muhammad ini waktu berdakwah, sehingga pada zaman itu, zaman jahiliyah itu, kenapa ajaran Islam cepat tersebar ya? Karena beliau waktu berdakwah itu dia memberikan teladan, suri teladan yang baik, yaitu dengan cara beliau itu bertutur kata yang lembut, beliau tidak pernah marah, beliau sangat sabar, beliau bahkan memerdekakan budak-budak. Jadi ajaran kasih yang sebenarnya saya dapat itu ada di Nabi Muhammad. Jadi kuncinya teman-teman Kristen sebenarnya mudah, sederhana kalau bagi saya. Kenal dulu Nabi Muhammad itu siapa. Kalau sudah mengenali Nabi Muhammad, beliau luar biasa Bang Zuma. Saya sampai tetes air mata karena beliau punya perjuangan itu untuk membela orang keluar dari kekafiran itu besar sekali Bang Zuma. Beliau berjihad benar-benar. Bahkan jangankan Nabi Muhammad, waktu tongkat estafetnya setelah Abu Bakar, sahabatnya turun kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saja mengajarkan kasih. Luar biasa nih ajaran Nabi Muhammad. Jangankan Nabi ya, sahabatnya saja setelah Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar, tongkat estafet itu yang menjadi khalifah kan pindah ke Umar bin Khattab. Beliau berkata, sama seperti yang sering Bang Zuma katakan, jika saya salah, kata-kata Umar bin Khattab saya ingat, jika saya salah, jika saya benar, bantu saya. Jika saya salah, luruskan saya. Wih, besar itu Bang Zuma, luar biasa tuh Umar bin Khattab beliau. Beliau membela di mana ada orang Nasrani, orang Yahudi, orang tua yang rumahnya dibongkar. Waktu gubernur, waktu penyebaran Islam sudah melebar ke Yerusalem, ke Mesir dan di Palestina, gubernur itu membongkar rumahnya orang Yahudi itu untuk membangun masjid. Orang Yahudi itu melaporkan kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab memberikan tulang, di mana tulang itu tertulis, tulang ini lebih keras dari kekuatanmu, dan dia memberikan kepada orang tua itu, serahkanlah kepada gubernur itu. Sesampainya di sana gubernur itu bangun lagi, katanya. Disuruh bangun lagi rumahnya orang Yahudi itu. Itu orang yang berbeda iman, tetapi di situ setelah dia membangun kembali, orang Yahudi itu berkata kepada gubernur itu, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab pimpinanmu? Dia berkata, sesungguhnya tulang ini lebih kuat daripada kekuasaanmu. Oh, luar biasa. Karena terus orang Yahudi itu berkata, karena begitu mulianya dan begitu adilnya pemimpinmu, hari ini saya bersyahadat. Dia bersyahadat saat itu Bang Zuma. Luar biasa ajaran kasihnya. Itu betul Bang Zuma. Itu betul. Tidak seperti ya yang saya ingat ya di Matius 15 ya, di mana perempuan
Kanan itu anaknya disembuhkan, tapi dia tidak mengikuti Yesus. Betul kan Bang Juma? Betul. Itu baru betul. Malah disebut Itu. anjing kan. Iya, iya. Jadi saya luar biasa dengan Bang Juma yang udah membuka pikiran kami ya. Selama ini nih kami tidur panjang Bang Juma. Tidur panjang dan Allahu kami itu Akbar. beriman buta. Beriman buta karena Bible itu hanya sebagai, boleh dibilang sebagai bantal kami. Waktu kami tidur kan pakai bantal, jadi nggak berlaku Bible, nggak, karena peraturan gereja yang lebih kami utamakan Bang Juma. Tanya Kristen-Kristen lain kalau saya bohong. Iya. Hanya peraturan gereja yang dinomorsatukan. Gitu Bang Juma. Jadi saya berterima kasih sekali dengan adanya Bang Juma sudah menyelamatkan hidup saya, dunia dan akhirat. Dan saya doakan Bang Juma panjang umur sehat selalu, saudara. Amin. 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 Anda pahlawan bagi kami yang zaman buta yang selama ini hidup dalam. Saya lagi bawa mobil Bang Juma. Amin. Saya ingin sekali bertemu dengan saudara. Karena waktu saya tersesat dulu, Bang Juma tetap mengatakan kepada saya, rangkul dia. Walaupun dia Islam Kristen, tetapi rangkul dia. Bang Juma lah orang yang menyelamatkan saya sesungguhnya. Iya Bang Juma, jadi itulah makanya saya kenapa saya sangat sekali ingin pergi ke Makassar itu. Karena jasa Bang Juma itu menyelamatkan bukan dunia Bang Juma, tapi akhirat. Allahu Itu yang Akbar. pertama. Insyaallah. Ya, demikian Bang Juma. Baik, hati-hati saudara di jalan. Ya, siap. Baik, terima kasih Bang Juma. Semangat, semangat. Besarkan Allah dalam hatimu ya. Pasti Bang Juma. Dari Bang Juma aja. Kapan saja Bang Juma mau syaratkan saya terima kok. Iya, Terima kasih Bang Juma. Terima kasih saudara Al-KTP, Ya. Masya Allah. Luar biasa sahabat kita ini ya. Saya izin Bang Juma, izin pamit. Baik, baik. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Pasti Bang Juma, siap. Oke, Siap. Insya Allah. Oke, baik. Baik, saya naikkan saudara kita Kristen yang lainnya, Iya, iya. saudara Al-KTP. Ya, makasih Bang Juma. Baik, saudaraku. Pria Kristen ini sudah menemukan kebenaran tentang konsep ketuhanan. Ternyata konsep ketuhanan yang benar itu adalah konsep ketuhanan yang Maha Esa. Allah hanyalah satu, Tuhan itu hanya satu. Sesuai dengan apa yang dianut oleh umat Islam, menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus juga di dalam Markus 12 nomor 29. Kita doakan mudah-mudahan pria ini segera mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.